Shalom, kita jumpa lagi, kita mau ibadah lagi, kita mau nyanyi lagi. Gimana kabarnya? Luar biasa, hebat. Sukacita, tapi ya, sukacita ya. Walaupun ibadah online, gak boleh gak sukacita. Ibadah online masih bisa bersukacita walaupun hanya dengan keluarga ataupun sendiri. Kakak mau di ibadah online saat ini kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, terutama di saat mendengarin firman Tuhan. Gak boleh main-main. Karena apa? Karena firman Tuhan itu adalah suara Tuhan untuk kita semua. Ya, sungguh-sungguh ya, gak boleh main-main. Kita memberikan terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah ngasih yang terbaik juga buat kita. Buktinya apa? Pagi ini kita masih bernapas, masih bisa mengucap syukur. Bener gak? Bener kan? Kalau gak bernapas mana bisa ada di situ siap-siap untuk ikut ibadah. Oke, sekarang kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau apa ya? Mau berdoa. Tapi berdoanya sungguh-sungguh. Berdoanya gak boleh main-main, ya. Kita mau kasih hati kita buat Tuhan. Doa dari hati yang terdalam. Oke, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata ya, lipat tangan ya. Gak boleh lirik-lirik. Ayo semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oke? Terima kasih Tuhan. Kami undang hadirat-Mu turun atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang luar biasa. Kami bisa bernafas Tuhan. Kami bisa kembali bersuka cita. Kami bisa kembali memuji Tuhan. Biarlah Tuhan kami bisa memberikan terbaik buat-Mu. Karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Karena Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami memberikan terbaik buat Engkau. Mari Tuhan, kami undang hadirat-Mu turun atas kami. Kami undang Roh Kudus turun atas hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan selalu menyenangkan Engkau, walaupun kami hanya ibadah online Tuhan. Kami tidak ingin Tuhan menyiakan hidup kami. Biarlah Tuhan, ibadah online pada saat ini Engkau yang memimpin dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau juga mengurapi guru-guru kami Tuhan, membawa pujian, berfirman Tuhan. Biarlah Tuhan, ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang luar biasa. Ibadah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang tidak bisa ikut ibadah online Tuhan karena kendala. Apapun yang kendala mereka hadapi Tuhan, mari Tuhan Kau tolong. Yang sakit jamah sembuhkan Tuhan. Biarlah suatu saat mereka bisa memberikan yang terbaik kembali buat Engkau Tuhan. Ada kebebasan memuji Tuhan. Saat ini Tuhan, kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami undang Tuhan, Engkau ada di samping kami Tuhan, Engkau ada di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memimpin Bapa. Biarlah ibadah ini Tuhan menjadi ibadah yang dahsyat, ibadah yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa. Kami buka ibadah sekolah minggu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ingat ya, walaupun ibadah online, kita anggap aja seperti ibadah offline. Kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Siap ya? Yuk kita mau muji Tuhan bersama-sama. Kakak serahkan selanjutnya kepada pemimpin pujian. Halo adik-adik, wah kakak Vira lihat udah siap puji Tuhan semua nih. Yuk, yang siap puji Tuhan kita bangkit berdiri. Kita mau lompat-lompat buat Tuhan Yesus. Coba sekarang sama kakak Vira lompat dulu. 1, 2, 3 lompat. Lagi, 1, 2, 3 lompat. Oke, coba adik-adik
Siapa yang suka makan ayam? Kak Elvira suka. Kalau ayam, kalau sayapnya kepak-kepak gimana ya? Gini? Oke, mantap. Yuk kita mau nyanyi sama-sama di kepak-kepakan sayapnya. Kepakan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Kaki kanan, diayunkan kaki kanannya, diayunkan kaki kirinya, agar hilang kantuk dan penat untuk memuji nama Tuhan. Goyang, goyang kanan 1, 2, goyang kiri 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kanan 1, 2, goyang kiri 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan lagi. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Diayunkan kaki kanannya, diayunkan kaki kirinya, agar hilang kantuk dan penat untuk memuji. Sekarang kita lompat, lompat kanan, lompat kanan 1, 2, lompat kiri 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Lompat kanan 1, 2, lompat kiri 3, 4, putar ke kiri, putar ke, lompat lagi. Lompat kanan 1, 2, lompat kiri 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Lagi, lompat kanan 1, 2, lompat kiri 3, 4, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke. Oke adik-adik, gimana, masih semangat puji Tuhan kan? Walaupun ngos-ngosan dikit gak apa-apa. Oke, kita mau puji Tuhan sama-sama, kita mau kalahkan iblis sama-sama. Oke? Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Kita siap-siap lompat ya anak sekolah minggu, anak sekolah minggu. Ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Kita ulang dari awal. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu siap-siap lompat lagi. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Bawa pedang di tangan, bawa pedang di tangan, kacau iblisnya, bikin kacau iblis. Lagi, bawa pedang di tangan, bikin kacau iblis. Oke, udah mati belum iblisnya? Pasti mati dalam nama Yesus. Oke, yuk adik-adik, sekarang boleh duduk kembali. Kita mau dengerin firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau angkat pujian sama-sama, kita mau nyatakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Kami mau mencintaimu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Yuk adik-adik, kita angkat tangan kita sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Benar seperti pujian yang kami naikkan Tuhan, kami mau mencintai Tuhan seumur hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan Kau memberkati telinga kami, hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi rema, boleh menjadi teladan dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang disampaikan merupakan isi hati Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siap mendengarkan firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang cantik, adik-adik yang ganteng. Ketemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu Growing Kids. Hari ini Cici Rahel mau cerita tentang seorang raja yang jahat. Kok rajanya jahat sih, Ci? Iya, yuk kita belajar dari seorang raja ini. Kisah ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat 29. Sekali lagi diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Kita lihat dulu yuk tayangan video berikut ini.
Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu, Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Lalu Nabi Elia datang kepadanya. Nabi Elia berkata, "Ahab, kamu dan Isabel telah melakukan hal yang sangat jahat. Maka Tuhan akan menghukum kalian seperti kalian membunuh Nabot." Ahab menjadi takut dan menyesal. Dia mohon ampun pada Tuhan. Nah, tadi udah lihat kan videonya? Sekarang Cici mau tanya dulu ya. Siapa tadi nama raja yang jahat? Ya, pintar. Namanya Raja Ahab. Nah, terus pertanyaan kedua. Raja Ahab punya istri. Tadi loh yang nulis surat itu, siapa ya nama istrinya? Coba siapa namanya? Yes, pintar. Namanya Isabel. Terus nih ada lagi pertanyaan yang ketiga. Siapa ya yang punya kebun anggur yang dekat istana itu loh? Bapak siapa ya? Oh iya, pintar. Namanya Bapak Nabot. Bapak Nabot. Yes, adik-adik. Cici mau tanya dulu nih, boleh nggak sih kita serakah seperti tadi Raja Ahab? Padahal kan Raja Ahab sudah punya kebun anggur yang banyak, kebun sayur yang banyak, yang luas. Tapi kok dia mau juga ya ambil kebun anggurnya Bapak Nabot? Boleh nggak ya kita seperti itu jadi anak Tuhan? Nggak boleh, pinter ya. Kita nggak boleh seperti itu. Kalau misalnya ya, adiknya punya biskuit segini, sebesar ini. Terus si kakak punya biskuit sebesar ini. Oh, punya kakak lebih besar dari punya adik, ya. Nah, terus si kakak bilang begini sama adiknya, Dik, aku minta dong biskuitnya kamu. Terus adiknya bilang, "Oh kakak, aku kan biskuitnya cuma segini, aku biskuitnya kecil loh. Kakak yang ini biskuitnya besar loh. Kakak buka deh, nanti isinya pasti banyak." Kakaknya bilang gini, Enggak mau. Aku kan mau biskuit kamu yang itu, yang merah. Gitu. Aku mau yang itu juga, aku mau yang besar, aku mau juga yang itu. Terus adiknya gini, "Oh jangan kak, kan aku punya biskuitnya yang kecil, kakak udah punya yang besar." "Tidak, pokoknya aku mau juga." Nah, boleh nggak adik-adik seperti itu? Nggak boleh, ya. Kita nggak boleh jadi orang yang serakah. Kita harus punya kasih. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau berbagi. Pinter ya. Terus seharusnya kakak biskuitnya dibuka nih, tadi bungkusnya dibuka. Sementara adiknya punya yang segede gini nih, yang kecil ini. Terus kakaknya ketika biskuitnya dibuka ternyata isinya banyak. Tuh kan, kakak biskuitnya isinya banyak.
seharusnya kakak bagi ke adiknya. Oke deh, adik-adik sini deh. Aku mau bagi biskuitnya nih, aku punya isinya banyak nih, aku bagi lagi buat adik ya, gitu. Nah, seharusnya seperti itu kalau jadi kakak. Siapa yang mau jadi kakak yang seperti itu? Kakak yang baik hati. Angkat tangannya. Pinter ya, pinter. Semua yang kakak harus menjadi kakak yang baik buat adiknya. Demikian pula sebaliknya, kalau adik yang punya biskuit yang lebih banyak, kakaknya harus dibagi ya, bukan diambil lagi. Oke, pinter ya adik-adik. Jadi kalau kita dengarkan firman Tuhan, apa sih pesannya hari ini? Pesannya kita harus berbagi, tidak boleh serakah ya. Gak boleh tuh kita ingin milik orang lain. Kalau misalkan gini, kita punya pensil 1, terus kita ambil punya orang nih, misalkan teman kita punya pensil 10, kita ambil boleh nggak? Nggak boleh ya, begitupun tidak boleh. Kalau kita mau, kita minta. Tapi kalau tidak dikasih, ya kita tidak boleh marah. Nanti kita berdoa sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku juga mau punya pensil yang banyak. Berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan kasih buat kita. Ya, jadi sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini, kita tidak boleh serakah, tapi kita harus berbagi. Kita harus punya kasih. Pintar ya. Oke deh, firman Tuhannya sampai di sini. Yuk, sebelum kita tutup ibadahnya, kita berdoa. Matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya untuk firman Tuhan hari ini, untuk puji-pujian hari ini, untuk ibadah online hari ini. Tuhan Yesus berkati kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang penurut, menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih, menjadi anak-anak yang suka memberi, menjadi anak yang tidak serakah Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Kami mau belajar terus dari firman Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan firman kepada kami untuk kami belajar terus menjadi anak yang lebih baik, dan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat mama, buat papa, buat kakak, buat adik, buat teman-teman semuanya. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan juga berkati. Kami berdoa buat gereja kami, GBIS Bukit Karmel. Juga Tuhan tolong dalam masa-masa pandemi, Tuhan sertai juga dalam ibadah-ibadah online yang lainnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami, Tuhan tetap berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, supaya kami boleh tetap sehat dan kuat, supaya kami bisa beribadah kembali. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi di ibadah online selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.